Halo, jumpa lagi dengan saya Cika di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, yang menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Anda semua luar biasa. Semoga tayangan kami ini bisa bermanfaat dan menjadi berkat untuk Anda semua. Kasih berasal dari Allah. Kita tidak bisa hidup di dunia ini tanpa adanya kasih. Kita bisa ada sampai hari ini tidak bisa lepas dari kasih sayang orang tua kita yang telah merawat dan membimbing kita. Di bulan Februari ini sering disebut Hari Kasih Sayang karena ada Hari Valentine, di mana orang saling mengungkapkan perasaan kasihnya antara pacar bagi yang sudah punya, orang tua dan anak, suami dan istri, ataupun sebaliknya. Dan mereka mengungkapkan dengan memberi dalam bentuk coklat ataupun bunga sebagai tanda kasih sayang mereka. Hidup tanpa kasih bagaikan kita makan tanpa garam. Hambar. A Day of Love, tema khotbah hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lois. Kita akan saksikan apa dan bagaimana kasih itu. Namun sebelumnya, seniman Hia akan menyapa kita semua dan dilanjutkan dengan rekan saya Betty dan Dwi bersama dengan GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Mari kita akan saksikan dan jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay tune di channel ini. God bless you. Memiliki keinginan untuk maju, terkenal, berkuasa, atau memiliki kredibilitas terpercaya adalah sesuatu yang sah-sah saja. Bahkan tidak sedikit orang yang berambisi karena hal itu, sehingga mereka dengan penuh perhatian atau fokus untuk menekuni apa yang menjadi keinginan mereka. Tetapi kadangkala keinginan besar yang dimiliki membuat kita mengabaikan sesuatu hal yang mungkin terlihat kecil, namun sebenarnya adalah penting untuk dilakukan sebagai pengikut Kristus. Dalam Lukas 9:46-49 diceritakan tentang peristiwa terjadinya pertengkaran antara murid-murid Yesus yang sedang memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Bagi murid-murid ini adalah suatu pertanyaan yang serius, dan pertanyaan yang menjadi perdebatan ini diketahui oleh Tuhan, sebab Tuhan tahu apa yang mereka pikirkan. Dalam arti, Tuhan tahu isi hati mereka. Tapi perhatikan apa yang Yesus kerjakan ketika Dia tahu apa isi hati murid-muridnya. Yesus justru mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Terkesannya Tuhan tidak menghiraukan apa yang menjadi pertanyaan murid-murid. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Yesus kemudian melanjutkan dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku. Dan barang siapa menyambut Aku, ia menyambut Dia yang mengutus Aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Sedikit membahas tentang tradisi Yahudi pada saat itu, di mana anak kecil tidak terhitung dalam komunitas sosialnya, seperti peristiwa pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang. Di sana anak kecil dan perempuan tidak termasuk hitungan, karena bagi mereka itu tidak penting. Tetapi Yesus justru memakai anak kecil sebagai ilustrasi untuk menunjukkan apa arti penting menjadi besar yang sesungguhnya, yaitu menyambut yang kecil yang bagi mereka bukan sesuatu yang penting untuk diperhatikan, mendekatkan diri kepada mereka karena Dia tahu itu adalah isi hatinya. Isi hati Tuhan justru bagi mereka yang dianggap kecil dan tidak diperhatikan. Dan inilah arti yang besar dalam konsepnya Tuhan. Bahwa menjadi yang besar itu ketika kita tahu isi hatinya Tuhan melalui orang lain. Dengan cara tahu menempatkan orang lain sehingga mereka merasakan pekerjaan kita secara nyata. Menjadi teman bagi mereka, bahkan bagi yang terlihat kecil dan tidak penting menurut tradisi, agama, ataupun sosial. Karena itu besar bagi Tuhan. Melalui pesan Tuhan ini, hal yang perlu kita kerjakan mungkin terlihat kecil, tetapi itu besar bagi Tuhan, yaitu melalui pertemanan kita dengan orang lain, dengan memberi diri untuk mendengarkan cerita mereka,
Karena sesuatu yang besar dapat dikerjakan ketika kita tahu isi hati Tuhan melalui orang lain. Menjadi yang terbesar bukan karena melakukan hal-hal yang besar, tetapi yang terbesar bagi Tuhan justru tahu hatinya Tuhan melalui hal-hal kecil untuk orang lain. Kesudahan kasih setia Tuhan. Mari nyanyikan dengan penuh antusias dan semangat Bapak Ibu Saudara. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Mari angkat tangan bersama. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kami percaya Tuhan, kesetiaan-Mu melimpah atas kami. Mari nyanyikan bersama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, Kau berkati kami Tuhan atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama. Mari kita serukan Bapak Ibu Saudara. Katakan bersama-sama, tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tidak pernah habis Tuhan, tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dan sorak-sorai paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, sebab kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Doa saya semuanya dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, tadi Andara Betty sudah menyinggung kalau di bulan Februari ini kita sedang merayakan bulan kasih sayang. Ya, setiap tanggal 14 Februari orang akan merayakan hari kasih sayang atau hari Valentine Day, atau dapat dikatakan juga dengan a day of love. Saudara-saudara, banyak orang melakukan hal itu. Apakah dia orang muda, orang tua, orang Kristen ataupun tidak, ya, semua ingin merayakan hari Valentine Day. Semua ingin menyatakan kasih sayangnya di hari istimewa itu. Tetapi hari Valentine Day tidak hanya berlangsung satu hari.
untuk kita semua setiap hari merupakan a day of love. Amin. Haleluya. Mari kita membaca 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan marilah kita saling mengasihi. Ya, kita diajarkan oleh Tuhan untuk saling mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi? Karena kasih itu berasal dari Allah. Ya, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan di saat hari Valentin? Biasanya orang saling mengungkapkan perasaan kasih dengan keluarga, dengan teman, dengan pacar atau kekasih kalau ada, ya. Ada yang memberi bunga mawar, ada yang memberi parfum, ada yang memberi sapu tangan, ada yang memberi coklat seperti tadi. Volunteer GCC menyiapkan coklat-coklat bagi Bapak Ibu semuanya, ya, untuk dinikmati, dan itu tanda bahwa seluruh GCC ini kita saling mengasihi. Saudara-saudara, dari mana datangnya asal-usul hari Valentin ini? Banyak versinya. Ya, salah satu versi menyebutkan bahwa tradisi Valentin berasal dari pawai sejumlah wanita di Jerman pada abad pertengahan, yaitu sekitar tahun 500-an. Mereka mengawal sebuah kereta yang dipercaya sedang ditumpangi seorang dewi. Iring-iringan itu disambut sukacita oleh masyarakat. Dalam festival kuno itu, suasana penuh sukacita dan bisa berlangsung selama 12 hari. Dan saat itu wanita bebas melakukan apa saja, termasuk seks, karena dihormati sebagai simbol kesuburan. Nah, selain itu, pada masyarakat Eropa, setiap pertengahan bulan Februari dikenal dengan musim kawin burung. Pada saat itu, burung-burung saling mencari pasangan. Lalu peristiwa itu diambil alih oleh manusia sebagai mencari pasangan hidup. Versi lain yang sering muncul, festival ini didedikasikan untuk memuja Dewa Faunus, Dewa pelindung pertanian, sebagai sarana menyucikan diri. Dalam kesempatan itu sekaligus menyambut musim semi. Mereka juga memohon kesehatan, kesuburan bagi tanaman, hewan, ternak, juga bagi diri mereka sendiri. Saudara-saudara, sekitar abad ke-5 Masehi, Paus Gelasius mendeklarasikan tanggal 14 Februari sebagai hari Valentin, yaitu hari untuk mengungkapkan kasih sayang bukan hanya kepada kekasih, tetapi juga kepada keluarga dan setiap orang yang harus kita kasihi. Nah, pemberian nama Valentin ini merujuk pada seorang martir yang meninggal demi kepercayaannya kepada Kristus. Valentinus adalah seorang pendeta dan ahli fisika Roma yang menentang pemerintahan Kaisar Claudius II, yaitu kaisar yang bukan pengikut Kristus, karena Kaisar Claudius II ini mengharuskan para pria lajang bergabung dalam bala tentara Roma untuk berperang dan tidak mengizinkan pria-pria itu untuk menikah, sehingga banyak laki-laki yang harus pergi berperang, bisa pergi berperang karena mereka tidak punya tanggungan. Nah, saudara-saudara, Valentin menentang hal itu. Dan pada setiap kesempatan, dia selalu berkhotbah tentang kasih. Selalu membagikan kartu bergambar hati sebagai tanda kasih kepada Kristus dan sesama. Dan dengan diam-diam, Valentin ini juga memberkati beberapa pasangan yang menikah tanpa mengindahkan ancaman pemerintah. Sehingga akhirnya
Valentin ini harus dipenjara dan dijatuhi hukuman mati. Diceritakan bahwa selama di penjara, Valentinus ini terus-menerus melakukan kebiasaannya, menyatakan kasih, berkhotbah tentang kasih, sehingga orang-orang di dalam penjara itu banyak yang bertobat dan jadi pengikut Yesus. Nah, selain itu di dalam penjara, Valentin diminta oleh seorang sipir penjara untuk mengajar putri sang sipir ini yang buta. Ya, dengan sabar Valentinus mengajar, mengenalkan kepada Kristus dan mengajar anak ini untuk membaca sejarah Roma sehingga hubungan mereka menjadi sangat dekat. Dan sebelum kematian Valentinus meninggalkan pesan terakhir untuk putri sang sipir. Dia mengatakan, from your Valentine, atau dari Valentinmu. Saudara-saudara, Valentinus dihukum mati esok harinya pada tanggal 14 Februari 270 dekat sebuah gerbang, dan kemudian gerbang itu dinamai Porta Valentini untuk mengenang namanya. Berdasarkan kisah itu, nama Valentinus dikenang sebagai simbol kasih sayang. Nah, seberapa pentingkah perayaan Valentin itu bagi kita semua? Ada orang yang beranggapan tidak penting karena merupakan pemborosan. Karena saat memperingati Valentine Day, kita harus memberi sesuatu, harus membeli sesuatu, dan itu dianggap sebagai pemborosan. Ada yang beranggap tidak perlu karena mereka tidak memerlukan khusus satu hari untuk menyatakan cinta kasih. Cinta kasih bisa dinyatakan setiap hari. Ya, tapi ada yang beranggapan perlu karena sehari-hari banyak orang lupa untuk menyatakan kasih kepada keluarga. Lupa menyatakan kasih kepada suami atau istri. Lupa menyatakan kasih kepada orang tua atau anak. Sehingga mereka menganggap Valentine Day itu perlu. Supaya sekali-kali kita bisa menyatakan kasih kita dengan nuansa yang berbeda dibandingkan hari-hari biasa. Saudara-saudara, sebenarnya akan menjadi sangat baik jika kita mampu mengungkapkan perasaan cinta kasih dan sayang kita kepada orang-orang terdekat setiap hari. Tetapi kesibukan-kesibukan sehari-hari telah membuat kita tidak sempat untuk mengungkapkan rasa sayang dan cinta kita kepada orang-orang terdekat yang kita kasihi. Ya, bangun tidur, seringkali kita sudah berkata, apa yang akan aku lakukan hari ini? Seorang ibu bangun tidur akan segera ke dapur, masak, ya, untuk menyiapkan makanan. Biarpun itu tanda kasih, tapi itu belum cukup. Karena apa? Karena dia tidak mengungkapkan melalui kata-katanya. Saudara-saudara, karena itu hari Valentine bisa dipakai sebagai hari yang kita sediakan secara khusus untuk orang-orang yang spesial bagi kita. Siapa orang-orang spesial Anda? Anda sendiri yang tahu semuanya. Saat terjadi tragedi 9 November tahun 2001, kita semua tahu, ya, waktu itu anak saya Daniel dan Wilda dari Dallas terbang ke New York. Maksudnya untuk menghabiskan masa liburan. Tetapi apa yang terjadi? Pada tanggal itu peristiwa pesawat yang ditabrakkan ke gedung BTC di New York sedang terjadi. Ya, dan membuat begitu banyak orang menyadari betapa berharganya ungkapan cinta kepada keluarga dan sesama sebelum semuanya terlambat. Saudara-saudara, ada seorang suami yang menelpon dari pesawat karena sudah diberitahu pesawat ini akan ditabrakkan ke gedung BTC. Lalu suami ini menelpon keluarganya. Tidak ada kata lain yang diucapkan. Dia hanya mengucapkan I love you. Lalu putus hubungan. Ya, dan tidak bisa terhubung lagi. Berbagai kisah muncul dari para korban dan orang-orang yang ditinggalkan dengan mendadak. Mereka menyesal karena tidak pernah mengungkapkan kasihnya. Tapi semuanya terlambat. Menyatakan cinta
kepada orang yang kita kasih saat hidup harus dilakukan setiap hari. Itu untuk apa? Untuk membentengi hidup kita masing-masing. Untuk membentengi hidup keluarga kita. Supaya benar-benar tetap memelihara kasih di dalam keluarga itu. Saudara-saudara, kesibukan kita sehari-hari bisa membuat kita lupa untuk menyatakan kasih. Ya, mari kita berpikir, kapan ucapan aku mencintai kamu kita ucapkan pada keluarga kita terakhir kali. Saudara bisa merenungkan kapan terakhir kali kita mengucapkan I love you atau aku cinta kamu, Mam, aku cinta kamu, Pak. Kapan terakhir kita ucapkan? Saudara-saudara, ungkapan I love you bukan milik anak-anak muda yang sedang berpacaran. Ungkapan itu harus dimiliki oleh setiap pasangan suami istri, juga orang tua dan anak-anak. Dengan sering mengucapkan ungkapan itu, maka kehidupan keluarga ini akan terus terpelihara dan dijauhkan dari perselingkuhan-perselingkuhan. Saudara-saudara, ada seorang suami merasa heran sekaligus merasa malu saat istrinya mengirimkan WA, mengirimkan pesan-pesan, dan di akhir WA itu istrinya ini mengatakan I love you, Pap. Ya. Suami ini merasa heran, merasa terpukul. Mengapa? Karena sudah 12 tahun menikah. Dia berhenti mengucapkan I love you terhadap istrinya. Ucapan I love you hanya didengar atau dilakukan waktu mereka pacaran. Dan pada saat menikah, sesudah itu tidak pernah lagi diucapkan. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa ucapan I love you merupakan ungkapan yang sangat membangun kehidupan suami istri dalam sebuah keluarga. Tentunya bukan ucapan gombal yang sekedar basa-basi, tetapi ungkapan yang berasal dari hati yang tulus. Ya, kita mengatakan dengan hati yang tulus. Keluarga saya sejak kecil, papa mama saya selalu mengajarkan kepada kita semuanya. Kalau kita bangun pagi, kalau kita mau pergi ke sekolah, kita biasanya mencium papa mama, ya, lalu papa saya mengatakan, mama saya mengatakan, "Wo aini, I love you." Ya, lalu kita juga mengucapkan kembali, "Wo aini" juga. Dan itu diucapkan dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai saya punya anak. Kalau saya telepon papa saya, ya, papa saya selalu mengatakan penutupnya, "Wo aini." Saudara-saudara, kata itu sederhana, tapi sangat melekat di hati. Kata itu sederhana, tapi sudah menyelamatkan keluarga demi keluarga. Saudara-saudara, dan kebiasaan itu saya teruskan sampai saat ini. Ya, waktu ayah saya 3 tahun, saya berusaha ke Surabaya. Waktu itu pandemi lagi tinggi-tingginya, ya, saya takut tidak pernah kemana-mana, tapi saya usahakan, saya harus ke sana. Ya, saudara-saudara, di kuburan itu kita membuat tulisan yang seringkali diucapkan oleh papa saya. Ya, apa arti tulisan itu? Tulisan itu mengatakan, "Woman to ainimen." Mereka orang tua selalu mengasihi kami anak-anaknya. Saudara-saudara, itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Bukan terjadi waktu orang tua sudah tidak ada. Kalau orang tua masih ada, itu harus kita lakukan. Supaya kita benar-benar bisa merasakan kasih, cinta, keluarga di dalam hidup kita masing-masing. Anak saya Yason setiap pagi 6:30 jam 7 dia pasti telepon. Hulda jam 8 setiap kali pasti telepon. Dan rame-rame ya kita video call. Joel juga karena bapaknya bangunnya terlalu pagi, dia teleponnya siang hari. Di akhir telepon mereka selalu mengatakan I love you mom. Ya, atau kalau mereka WA ya, mereka selalu mengakhiri dengan tulisan we love you mom.
Saudara-saudara, kata itu sederhana, tapi sangat melekat di hati. Dan memberkati kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Jangan kita mengobral perkataan I love you hanya pada saat pacaran. Dan setelah berkeluarga, perkataan itu menghilang. Ya, kita tidak pernah mengatakan lagi perkataan itu. Baik terhadap pasangan kita atau terhadap anak-anak kita. Ataupun terhadap orang tua kita. Saudara-saudara, perkataannya simple, tapi sangat memberkati setiap keluarga. Ya. Nah, apa makna Valentine Day bagi pengikut Kristus? Tadi 1 Yohanes 4 ayat 7 sudah kita baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih itu harus ditunjukkan dalam tindakan yang nyata. Bukan sekedar perkataan atau teori saja. Ya, karena itu makna Valentine Day bagi pengikut Kristus. Yang pertama, kita diingatkan akan kasih setia Tuhan. Diingatkan akan kasih setia Tuhan. Mengapa? Karena kasih itu awalnya berasal dari Allah. Bukan dari kita. Allah yang memulai lebih dahulu. Sebelum kita bisa mengasihi sesama kita. Kita diingatkan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Allah lebih dulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tanpa kita sadari begitu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita diberi nafas kehidupan. Setiap hari kita diberi pemeliharaan oleh Tuhan. Mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Mencukupkan makan minum kita. Ya, kesehatan kita. Sehingga kita bisa melakukan pekerjaan. Kita bisa bekerja. Memberi keluarga. Ya, nafkah yang sehat. Saudara-saudara, bahkan bukan hanya itu saja. Tuhan memberikan pengampunan. Dan melupakan segala kesalahan kita. Menerima kita apa adanya. Dan kasih Allah itu abadi. Saudara-saudara, kasih Allah seharusnya membuat kita makin mengenal kepada Allah. Karena dengan semakin mengenal Allah, kita bisa menyatakan kasih bagi sesama kita. Kasih yang berasal dari Allah mengajar kita untuk saling mengasihi. Ya, semakin kita mengenal Allah, maka kita akan saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan semakin kita mengenal Allah, orang akan dapat merasakan kasih Allah melalui kehidupan kita. Kasih Allah juga membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Kehadiran Kristus di dunia memberikan kita kepastian bahwa ada kasih Allah bagi manusia di dunia ini. Dia memberi pengampunan dosa agar kita mendapat hidup yang kekal. Walaupun dunia ini penuh dengan persoalan, tapi kasih Allah tetap ada di antara kita. Kasih Allah yang menyelamatkan dan telah memberikan hidup yang kekal. Kasih Allah juga membuat kita berdamai dengan Allah. Suatu kenyataan, kasih Allah membuat kita hidup kembali dan bisa kembali berdamai dengan Allah. Kejatuhan manusia membuat manusia itu kehilangan sukacita. Kejatuhan manusia membuat manusia takut. Kejatuhan manusia membuat manusia kehilangan damai sejahtera. Tapi kasih Allah memperdamaikan kita kembali dengan Allah. Haleluya, kasih Allah tidak pernah berubah. Dan itu nyata dalam kehidupan kita. Mazmur 136 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang kekal. Yang sudah kita terima. Bersyukur merupakan salah satu keistimewaan orang beriman. Karena dengan bersyukur merupakan puncak kebahagiaan kita. Artinya tidak ada kebahagiaan di dalam dunia ini selain kita menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, membagikan kasih kepada sesama. Ayat tadi mengatakan, marilah kita saling mengasihi. Ya, Tuhan ingin supaya kita membagikan kasih setia Tuhan yang telah kita terima
kepada sesama kita. Kasih dari Allah mengajar kita untuk saling mengasihi. Dengan adanya kasih Allah, maka seharusnya kita lebih mengenal Allah. Dan semakin mengenal Allah, kita akan bisa mengasihi sesama kita atau orang lain. Saudara-saudara, kasih Allah bukan hanya sekedar mengajar kita untuk mengasihi orang lain, tetapi membuat kita praktek, membuat kita memampukan diri, dan memberi kita kesempatan untuk dapat mengampuni orang lain, dapat menunjukkan kasih kepada seseorang. Membagikan kasih kepada sesama melalui apa? Melalui sikap dan karakter yang baik. Sikap dan karakter yang baik berbicara tentang kerendahan hati. Bunda Teresa pernah berkata, kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Seorang ibu dibutuhkan di dalam keluarga. Keluarga tanpa ibu, keluarga itu akan gersang. Keluarga tanpa ibu, keluarga itu akan sepi. Ya, saudara bisa perhatikan apa kehadiran ibu di dalam rumah tangga. Dari pagi sampai malam. Seringkali ibu tidak dihargai. Padahal pekerjaannya lebih banyak daripada seorang ayah. Saudara-saudara, kasih kita menjadi nyata. Karena kerendahan hati merupakan sifat terdamai dan memiliki makna dan dampak yang luar biasa. Dan kita dapat menyatakan kasih melalui ucapan dan perbuatan yang nyata. Mengatakan kasih lewat perkataan itu mudah. Tapi sebesar dan seserius apa kita mewujudkan perkataan kasih itu, terlihat dari seberapa besar kita mau melakukan sesuatu perbuatan yang nyata. Bahkan sejauh mana kita rela berkorban. Saudara-saudara, kasih tidak hanya butuh ucapan, tapi butuh perbuatan yang nyata. Tindakan yang nyata dan harus dilakukan di dalam kebenaran. Dan juga melalui doa-doa yang dipanjatkan. Dengan mendoakan orang lain akan membuat kita dekat dengan orang itu. Semakin mengenal dan memperhatikan kebutuhan mereka, kita mendoakan supaya mereka benar-benar juga mendapatkan kasih Tuhan. Berapa banyak yang mendoakan pemimpin-pemimpin atau pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Siapa yang sudah mendoakan para WL, pemain musik, ya, para volunteer yang bekerja, yang mengusahakan jalannya ibadah ini sehingga baik. Pernahkah saudara mendoakan mereka? Kalau belum, mulailah malam ini atau besok pagi doakan mereka. Ya, berapa banyak yang mendoakan saya supaya tetap tegar dan kuat. Ya, saudara-saudara, saya tidak menuntut, tapi saya juga ingin didoakan. Supaya apa? Supaya semua pelayanan yang saya lakukan itu bisa memberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mendoakan para pemimpin negara kita, Bapak Presiden Jokowi yang tugasnya sangat banyak, tanggung jawabnya berat, ya, menerima hujatan-hujatan. Kita harus berdoa supaya Bapak Jokowi dapat kuat, dapat melaksanakan tugasnya itu dengan baik, ya. Berapa banyak kita mendoakan sesama umat Tuhan yang kita ketahui, ya, saudara-saudara, setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali, saya pasti memerintahkan kunjungan untuk jemaat-jemaat yang sudah tidak berdaya. Ya, waktu kunjungan ke Bu Harjo, Emen bingung. Tante, ini lagi duka cita. Duka cita kenapa? Saya katakan, ya sebab Mbak Harjo barusan berangkat. Saudara-saudara, hampir setiap minggu saya melakukan sapa jemaat, kunjungan kepada jemaat-jemaat. Karena apa? Karena saya tidak ingin kehilangan jemaat. Saya tidak ingin kehilangan kasih yang sudah terpelihara bertahun-tahun lamanya. Saya ingin kasih itu tetap kita miliki. Karena itu saya juga mengajak beberapa orang untuk melakukan sapa jemaat.
Saudara-saudara, kita harus memelihara kasih yang sudah Tuhan berikan dan kita nyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Ya, mendoakan gereja Tuhan dan lain-lainnya. Dengan mendoakan orang lain, fokus kepada diri sendiri, dialihkan kepada orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, ketika kita saling mendoakan, berarti kita saling menanggung beban. Dan kita telah membagi kasih Kristus dan membangun tubuh Kristus. Melalui A Day of Love, kita akan berusaha membagikan kasih melalui sikap kita, ucapan, perbuatan-perbuatan yang nyata, juga melalui doa-doa kita. Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Dengan menyatakan kasih, maka kita telah menjadi sahabat yang sejati bagi mereka. Setiap manusia butuh sahabat. Mengapa? Karena kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Ya, setiap saat pasti terjadi perjumpaan dan kita tidak bisa hidup menyendiri. Ada sesuatu yang diharapkan dan sesuatu untuk dibagi dan berbagi. Orang yang limpah dengan kasih Kristus tidak akan merugikan orang lain, malah bisa memberi bantuan saat seseorang memerlukannya. Yang ketiga, saling mengampuni dan memaafkan. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Setiap manusia punya kesalahan, punya kelemahan, tetapi kasih Allah adalah kasih yang tidak berubah dan bersifat kekal. Kasih Allah merupakan alasan untuk kita berbuat baik, mengasihi mereka yang belum kenal Tuhan, supaya mereka bisa mengenal Allah dengan benar, sehingga ada hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, mustahil menjadi orang yang penuh kasih di luar Tuhan, karena kasih itu sumbernya dari Tuhan. Haleluya. Saat kita tidak memiliki sukacita, persekutuan kita dengan Tuhan juga tidak memiliki kasih. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tekun memikul salib, mengarahkan pandangannya pada sukacita yang disediakan. Sukacita menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa Surgawi, dan tindakan kasihnya mengalir dari sukacita karena mengetahui Bapa Surgawi berkenan terhadap tindakannya. Perlu bagi kita memandang teladan Tuhan Yesus ketika kita menjadi lemah. Saat kita lemah, jangan lihat orang lain, jangan lihat kanan kiri kita, tapi pandang teladan Tuhan Yesus, baru kita akan kuat. Saat Valentin ini merupakan waktu yang tepat untuk saling membangun dan menerima keberadaan masing-masing. Yohanes mengatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Kita bisa mengasihi satu dengan yang lain bila hidup kita limpah dengan pengampunan. Ya, karena pengampunan ini merupakan bagian dari mengasihi. Saudara-saudara, pada zaman modern ini, karena keegoisan manusia, ketidakpedulian manusia, kedengkian manusia, amarah manusia, bisa membuat mereka saling menjatuhkan. Membuat manusia kehilangan kasih Allah. Karena itu mereka tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Di hari Valentin ini, minimal mengingatkan kita kembali agar kita tetap mengasihi Tuhan dan sesama. Nyatakan kasih secara khusus hari ini sebelum semuanya terlambat. Kita masih perlu banyak bertumbuh di dalam kasih. Karena itu mohon agar Tuhan mengaruniakan sukacita untuk terus tinggal di dalam Tuhan, sumber kasih yang sejati. Hanya dengan tinggal di dalam Tuhan, maka kasih sejati itu akan dapat terus mengalir di dalam kita, melalui hidup kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat memperingati A Day of Love dengan membagikan kasih sejati Kristus kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami sudah memiliki kasih Tuhan yang tiada batas dalam kehidupan ini.
Dan saat kami mendengar firman Tuhan pagi hari ini, biarlah firman Tuhan boleh memberkati hidup kami semua yang mendengarnya. Beri kami kesempatan Tuhan untuk kami mempraktekkan kasih Kristus melalui kehidupan ini. Terutama terhadap pasangan kami, orang tua kami, anak kami, dan juga sesama kami. Karena Tuhan akan memberkati tiap-tiap orang dan keluarga-keluarga yang menjaga kekudusan dan menghormati keluarga yang mengasihi Tuhan. Beri kami kerendahan hati, karena dengan kerendahan hati kami dapat mempraktekkan kasih Kristus secara nyata. Tuhan, beri kami selalu ingatan akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti dalam kehidupan ini. Mungkin kami pernah melakukan kesalahan-kesalahan melalui tutur kata kami, sikap-sikap kami. Ampuni kami semua, karena anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dan kami mau belajar untuk saling mengampuni dan memaafkan, supaya hidup ini boleh terus menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk negara dan bangsa kami yang sampai saat ini belum terbebas dari pandemi. Kami mohon anugerah Tuhan melimpah bagi negara dan bangsa kami ini. Bahkan seluruh umat manusia di dunia. Hentikan segala macam virus-virus yang membuat manusia ketakutan dan tidak bebas melakukan tugas sehari-hari. Beri kami semua kesehatan yang baik, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan Tuhan juga memberkati semua persembahan-persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak-Mu, agar program gereja bisa terus berlangsung. Saudara-saudara, mari kita menadahkan kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Sekarang saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai rumah tangga, tugas pekerjaan yang dilakukan setiap hari, anak-anak dan segala kebutuhan hidup kita dicukupkan oleh Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah. Terima kasih Ibu Pendeta Lois untuk renungan firman Tuhan yang menguatkan dan mengingatkan kami semua. Semoga Ibu Pendeta Lois senantiasa diberikan kesehatan yang ekstra selalu. Tak lupa untuk semua rekan-rekan tim GCC Purwokerto, terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Salam sehat dan kompak selalu. Untuk informasi Gracia Community Purwokerto ibadah raya hari Minggu masih 2 kali, yaitu pukul 7 pagi dan juga pukul 9 pagi. Dan untuk teman-teman semua bisa mulai untuk melakukan pendaftaran di gereja. Karena kita masih melakukan ibadah dengan jumlah terbatas dan protokol kesehatan yang ketat, tujuannya adalah mendukung anjuran pemerintah serta pastinya untuk kebaikan kita semua. Dan bagi teman-teman yang belum bisa datang di ibadah onsite, kami tetap tayang di channel YouTube Gracia Community Purwokerto setiap hari Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu serta teman-teman semua yang telah dengan setia dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk Bapak dan Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, bertemu dengan pekerja di gereja, ataupun Bapak Ibu juga bisa langsung mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, dengan adanya kasus COVID-19 yang sedang meningkat, jangan kita panik, tapi jangan juga kita meremehkan. Mari tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga tidak ada lagi lonjakan orang yang terkena virus COVID-19 ini, yaitu dengan menggunakan masker saat di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan hindari kerumunan. Lindungi diri Anda,
keluarga, dan Indonesia. Saya Cika, sampai jumpa lagi di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.